Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfidia Agustina, NIM 202001-013 dari Prodi D3 Keperawatan, Stikes. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusio plasenta. Yang pertama yaitu definisi solusio plasenta, yang kedua klasifikasi, yang ketiga tanda dan gejala, yang keempat penyebab dan cara pencegahannya. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal dari uterus sebelum janin dilahirkan. Definisi ini berlaku pada kehamilan dengan usia kehamilan di atas 22 minggu atau berat janin di atas 500 gram. Proses solusio plasenta ini dimulai dengan terjadinya perdarahan dalam desidua basalis yang menyebabkan hematoma retroplasenter. Dan selanjutnya itu ada klasifikasi. Klasifikasi dari solusio plasenta adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusio plasenta partialis, bila hanya sebagian saja plasenta terlepas dari tempat perlengkatannya. Yang kedua, solusio plasenta totalis atau kompleks, bila seluruh plasenta sudah terlepas dari tempat perlengkatannya. Yang ketiga, prolapsus plasenta. Kadang-kadang plasenta ini turun ke bawah dan dapat teraba pada pemeriksaan dalam. Dan selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Tanda dan gejala solusio plasenta ini yang pertama yaitu perdarahan yang disertai nyeri, yang kedua anemi dan shock, berat anemi dan shock sering tidak sesuai dengan banyaknya darah yang keluar. Yang ketiga, rahim keras seperti papan dan nyeri saat dipegang dikarenakan di atas rahim bertambah darah yang terkumpul di belakang plasenta sehingga mengakibatkan rahim tegang atau uterus embolis. Yang keempat, fundus uteris semakin lama semakin naik. Yang kelima, bunyi jantung biasa hilang atau tidak ada. Dan selanjutnya yaitu penyebab dari solusio plasenta ini. Yang pertama, hamil di usia 40 tahun ke atas. Yang kedua, merokok saat hamil atau memakai narkoba saat hamil. Yang ketiga, memiliki riwayat solusio plasenta sebelumnya. Yang keempat, menderita preeklamasi atau eklampsia. Yang kelima, mengalami cedera pada perut saat hamil. Yang keenam, mengalami ketuban pecah dini. Yang ketujuh, mengandung bayi kembar. Yang kedelapan, menderita polyhydramnion. Penyebab dari solusio plasenta ini juga bisa disebabkan oleh hipertensi atau tekanan darah tinggi, faktor trauma, jatuh, kena tendangan, atau faktor usia. Solusio plasenta ini biasanya ada gejalanya. Gejala yang pertama itu bisa solusio plasenta ringan, disebut dengan ruptura sinus marginalis, di mana terdapat pelepasan sebagai kecil plasenta yang tidak berdarah banyak. Apabila terjadi perdarahan per vagina, warnanya akan kehitam-hitaman dan sedikit sakit. Dan yang kedua, solusio plasenta sedang bisa terjadi lebih dari 1/4 bagian, tetapi belum 2/3 luas permukaan. Tanda dan gejala dapat timbul perlahan-lahan seperti solusio plasenta ringan, tetapi dapat juga secara mendadak dengan gejala sakit perut terus-menerus. Dan selanjutnya yaitu solusio plasenta berat itu terjadi atau terlepasnya dari 2/3 permukaannya terjadi sangat tiba-tiba. Biasanya ibu telah jatuh dalam keadaan syok dan janinnya telah meninggal. Dan selanjutnya cara pencegahannya yaitu tidak merokok dan tidak mengkonsumsi narkoba, terutama saat hamil, menghindari aktivitas fisik saat hamil, menghindari aktivitas dengan risiko jatuh atau cedera pada perut saat hamil, dan yang keempat, rutin memeriksakan diri ke dokter kandungan selama hamil. Apabila jika hamil di atas usia 40 tahun, mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang. Biasakan mengkonsumsi makanan atau gizi seimbang, protein yang seimbang, dan lebih banyak memakan sayur-sayuran, buah-buahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.